takes a village to raise a child. Sebuah pepatah Afrika yang sudah dikenal luas mengingatkan kita akan suatu realita yang tak terbantahkan. Memang benar, dibutuhkan gotong royong orang sekampung untuk membesarkan seorang anak. Kerjasama yang baik antara orang tua, sekolah, komunitas di mana seorang anak dibesarkan memegang peran yang sangat penting. Tak ternilai bahkan, tak tergantikan. Sekalipun dalam era revolusi industri 4.0 yang sekarang menuju 5.0, zaman now, tempat kita hidup saat ini yang justru sering dianggap sebagai era yang hanya mengagungkan kemajuan teknologi dan digitalisasi di setiap lini. Tentu, kesiapan meresponi hidup dalam era digital ini adalah sebuah kebutuhan mutlak. Kita tahu di sepanjang masa pandemi, beberapa kali Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak untuk dapat segera bangkit dan melek teknologi. Bahkan minggu lalu, beliau khusus menyampaikan harapannya di konferensi Forum Rektor Indonesia 2021 agar lembaga pendidikan tinggi dapat menyiapkan mahasiswa untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk zamannya. Namun tidak bisa tidak, kita harus terlebih dahulu memahami betul apa yang dimaksud dengan kesiapan meresponi hidup. Pertama, kita harus tahu di mana kita hidup. Kita hidup di Indonesia, negara besar yang dibangun di atas dasar yang kokoh, anugerah Sang Khalik. Negara di mana keberagaman variabel identitas bangsa justru menjadi sebuah kekayaan yang memberkati, bukan membebani. Kita adalah bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Kita semua adalah satu Indonesia. Kita berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kita berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat kita sudah tahu konteks di mana kita hidup, maka membangun kesiapan untuk meresponi hidup tersebut menjadi jauh lebih jelas. Siap meresponi hidup di bumi pertiwi di abad ke-21 ini jelas tidak cukup jika hanya menyasar melek digital dan cakap berteknologi. Contoh paling mendasar, sebagai bangsa Indonesia, jelas kita percaya bahwa kehadiran seorang anak dalam keluarga dan komunitas berada dalam kehendak Sang Pencipta. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita kemudian membesarkan mereka? Untuk dapat memahami bahwa akan tiba saatnya di mana semua yang kita kerjakan atau tidak kerjakan selama masih diberi nafas kehidupan harus dipertanggungjawabkan saat kembali menghadap Dia, Sang Pemberi hidup. Ini sebuah tujuan sangat besar. Sementara kita tahu bahwa waktu dan kapasitas kita sangatlah terbatas. Jelas, orang tua tidak mungkin jalan sendirian. Well, so it is true that it does take a village to raise a child. Dan ibarat sebuah pertandingan, membangun kesiapan meresponi hidup dalam konteks ini memampukan kita untuk jelas melihat ada sensasi urgensi akan sesuatu hal yang mendesak. Kita juga dapat jelas melihat adanya kebutuhan akan daya tahan fisik, psikis, dan spiritual yang memayungi dan mendasari kebutuhan esensial akan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang semuanya ini perlu dipelajari dan dipraktekkan pada saat yang bersamaan. Di tengah-tengah waktu zaman now yang seakan terus bergulir dengan semakin cepat. Guru sebagai mitra yang dipercaya orang tua dan komunitas dalam mendidik anak-anak punya andil besar dalam pertandingan kehidupan ini. Bukan hanya dalam pembentukan daya tahan fisik, psikis, dan spiritual mereka, namun juga akuisisi pengetahuan dan keterampilan termasuk pembentukan sikap. Ini berarti guru harus siap menghasilkan rancangan yang bukan hanya jelas, tapi juga intensional. Tertuang dalam perencanaan pembelajaran yang utuh, terekspresi dalam kegiatan mengajar belajar yang hidup, dan dialami secara relevan oleh para siswa-siswi mereka. Memang benar sekali, guru bukanlah pengajar mata pelajaran. Guru
adalah pengajar para murid. Apa yang guru pilih atau tidak pilih untuk diajarkan di ranah pengetahuan, keterampilan, sikap, atau peraturan dan kebiasaan apa yang terjadi atau tidak terjadi dalam interaksi selama di sekolah, yang semuanya ini kita kenal sekali dengan istilah kurikulum, jelas berpengaruh pada perjalanan pencapaian tujuan hidup puncak para murid yang Tuhan telah titipkan untuk bersama kita besarkan. Untuk inilah program pendidikan unggul digital Pundi Nusantara ini dimulai. Ini adalah pundi kita bersama. Celengan, tabungan, investasi bagi masa depan anak-anak kita, generasi emas Indonesia 2045. Lewat pundi kita bersama ini, kita ikut bergerak membangun 500 guru dari seluruh Indonesia untuk siap meresponi hidup yang sesungguhnya. Mari bersama bahu-membahu kita turut serta membangun anak-anak didik kita se-Nusantara menjadi anak-anak dengan profil pelajar Pancasila yang siap meresponi hidup sebagai warga negara global, berstandar global dengan kearifan lokal, dalam kurun waktu temporal untuk sesuatu yang kekal.